Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelumnya aku doakan semoga kita semua senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk kita sama-sama mendengarkan sebuah tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita. Semoga tausiah yang akan kita dengar ini akan mempertebal iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama mendengarkan bersama. Selamat menyimak. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun sahabat dekat, kalau salah, keliru perlu diluruskan. Betul? Akhi fillah, tadi ada yang keliru. Kata beliau, saya 1 juta follower. Yang betul Instagram 4 juta. Nah, Islam itu dimanapun ngaji, dengan ustadz siapapun tidak akan keluar dari 3. Pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Akidah itu keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang sorga, tentang neraka, tentang titian siratal mustaqim, tentang azab kubur. Itu akidah. Yang kedua, syariah. Syariah itu fikih, salat, zakat, puasa, haji, pinjam meminjam, hutang, gadai, mudharabah, murabahah, bank Islam. Sedangkan akhlak itu adalah budi pekerti, sabar, ridha, tawakal, qanaah. Ada ustadz ceramah. Pengajian kita malam ini adalah tentang sabar. Kira-kira masuknya mana? Akhlak. Sabar itu akhlak. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Jelas? Malam ini pengajian kita tentang cara berwudu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kemana masuknya? Syariah, halal, haram, makruh, mubah, batal, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Sedangkan sekarang kita sedang mengaji bagaimana pengawasan Allah. Walaupun kau dalam WC, kau sedang dikontrol oleh Allah. Mana pembahasannya? Akidah. Nah, mana yang lebih dulu? Akidah atau syariah? Akidah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan salat. Wa yunfiquna mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berzakat. Salat, zakat. Tapi baca ayat di awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Yang disembah ini siapa? Ghaib. Allahu Akbar. Yang mencatatnya siapa? Ghaib. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Balasannya surga. Ghaib. Maka orang yang tidak berakidah, ibadahnya diterima atau tidak? Tidak. Orang yang tidak berakidah, akhlaknya sopan, baik, diterima atau tidak? Tidak diterima. Oleh sebab itu, penting di antara yang 3. Akidah, syariah, akhlak. Di antara yang 3 ini, mana yang terpenting? Akidah. Nanti saya menyampaikan materi sampai jam 11. Dari jam 11 ke jam 12 tanya jawab, tulis di kertas. Sampai jam 12 tutup. Jam 12 ke jam 12.16 berwudu. Habis itu sholat zuhur berjamaah.
Setelah itu baru acara makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jangan cerita makan, fokus dulu. Ini perlu saya jelaskan karena banyak di antara jamaah tidak jelas mau dibawa kemana hubungan ini. Maka saya jelaskan dari awal sampai jam 11, habis itu tanya jawab, habis itu berwudu. Tiba-tiba ada satu anak muda selesai pengajian dia pulang. Pas ditanya, kau nggak sholat? Yang penting akidah kita benar. Kira-kira orang ini benar tak akidahnya? Tidak, karena bukti akidah benar pasti sholat, bukan somat. Pasti sholat. Maka tanamannya akidah, buahnya syariah. Buah daripada akidah yang benar, maka dia pasti akan bersyariah. Kalau ada orang katanya akidahnya benar, tapi nabungnya di bank konvensional, benar tak akidahnya? Tak benar. Maka dia syariahnya mesti benar. Beralihlah ke bank syariah. Dah selesai satu iklan. Ada hakim di Pekanbaru. Ada hakim di Pekanbaru. Datang jamaah menyogok, membawa uang karena anaknya kena narkoba. Pak Hakim, tolong nanti ringankan perkara anak saya. Ini duit. Kata Pak Hakim, bawa pulang duit harammu, saya tidak akan merubah apapun. Kira-kira hakim ini apanya yang benar? Ibadahnya atau akidahnya? Akidahnya. Orang akan berkata, hebat Pak Hakim. Tapi orang yang akidahnya tak benar akan berkata, hakim goblok. Kenapa tak diterima? Jarang-jarang dapat. Ambillah. Penting akidah. Makanya orang ibadah rajin, akidah tidak benar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Hakim ini selamat dari fahsya dan munkar. Solatnya betul, karena sebelum solat akidah. Saya transit di Kuala Namu, turun di VIP Lounge. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya transit di VIP. Lalu pas sedang duduk, datang anak muda, ganteng. Saking gantengnya saya aja tertarik. Apalagi ibu-ibu. Dikeluarkannya HP-nya, ditunjukkannya video WhatsApp. Tiba-tiba nampak saya anak gadis pakai baju hampir terbuka. Astagfirullahaladzim. Ini siapa kata saya? Dengar apa kata dia Ustaz. Saya dengar. Bang, kapan kita bisa jumpa? Bergetar jantung saya menengok. Saya tanya, ini siapa? Inilah yang selalu menggoda saya malam Pak Ustaz. Terus apa kamu katakan? Saya tidak mau, karena saya takut kepada Allah. Dalam mati saya, bodohnya budak ini. Hampir saya tanya, berapa nomornya? Hampir keceplosan. Anak muda ganteng tidak melayani video ini karena takut kepada Allah. Kira-kira apanya yang benar? Akidah. Pentingnya akidah. Pulang ke Pekanbaru, sarapan pagi di rumah makan depan Patimura. Jumpa sama bapak-bapak. Ustadz Somad, ya. Kemarin Ustadz ke rumah sakit Arifin Ahmad. Betul. Menjenguk ada pegawai kantor gubernur sakit. Ya. Saya pernah ke rumah dia Pak Ustaz. Bapak ngapain? Kami bawa duit sekoper. Karena kami tahu anak dia kuliah di Australia. Gaji dia sedikit. Dia pegawai tidak tinggi betul. Gajinya tak banyak. Kami tahu dia sedang sulit ekonomi. Kami datang menghadap dia. Anak kau sedang di Australia kan? Ya. Kau perlu duit kan? Ya. Nih duit. Apa kata dia? Bawa duit kalian, aku tak perlu. Yang saya ceritakan ini bukan dalam Quran. Yang ceritakan bukan dalam hadis. Nanti kalau saya ceritakan dalam Quran, iyalah itu kan di Quran. So, kalau saya ceritakan qala Rasulullah, itu kan dalam hadis. Sekarang mana ada? Ini yang saya ceritakan ini ada. Mana orangnya? Tak boleh sebut. Jaga kode etik jurnalistik. Artis kalau dia kerja hitungannya per menit. 1 menit berapa, 1 episode berapa. Kalau dia ada di MC pembawa acara, per detik hitungannya. Belum lagi assalamualaikum, baru
pas. Tapi mereka milih-milih. Kalau acaranya ada buka aurat, tak terima. Kalau sinetronnya tidak mendidik, tak terima. Kalau penyanyinya tidak betul-betul, tak terima. Karena sekarang ada orang bajunya panjang, tapi resleting tak berpasang. Dia tidak terima. Kira-kira artis-artis yang begini ini apanya yang kuat? Duitnya sudah banyak. Akidah. Karena kalau duit sudah banyak, manusia tidak akan pernah puas. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah dari emas, dia pasti akan minta satu lembah lagi. Kalau dikatakan, iyalah artis itu kan sudah banyak duitnya, tidak ada puasnya. Kalau tak percaya, tanyalah sama mereka, sedang dekat ini. Oleh sebab itu maka akidah. Kalau ada ustadz gayanya tenang, menunduk, tidak ada yang luar biasa. Kenapa? Karena memang ustadz. Tapi kalau artis bisa menjaga diri dari artis-artis, dari orang-orang cantik, luar biasa. Saya sekali aja syuting di TV itu udah tak tahan saya. Ini kalau sering-sering ke TV ini sumbing iman kita. Makanya ketika mereka minta, Ustadz bisa datang ke Jakarta? Tidak. Kalau mau rekaman, kalian datang ke Pekanbaru. Maka 30 episode sahur, 30 episode berbuka, itu rekamannya di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Baju aja ganti-ganti. Ganti. Saya sangka baju yang 5 itu setelah acara ditinggal, rupanya dibawa orang itu balik. Mereka dengan kehidupan glamornya, akidah luar biasa. Kenapa masjid ini menjadi pilihan? Jadi mungkin ada bertanya, ini perlu saya jelaskan, jangan ada dusta di antara kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ceramah saya mengatakan, kalau ada peletakan batu pertama, tolong jangan diajak lagi karena saya trauma. Nah, inilah dia letaknya. Dalam masjid. Saya sudah hampir lebih setahun berhenti ceramah di masjid ini, dan kalau ada acara keluar kota memang tidak lewat di sini. Asal lewat teringat saya batu pertama. Dulu 3 tahun yang lalu saya diminta meletakkan batu pertama, saya pun bingung gimana mau membangun masjid sebesar ini. Kira-kira yang membuat pengurus, ketua, manajemen, anggota bisa berani, apanya yang kuat waktu itu? Akidah mereka kuat. Kalau kami pasang, dari mana mereka kuat akidah? Karena pengajian. Ustaz selalu mengatakan, tanamkan, walaupun sebiji korma di tanganmu, tanamkan, akan tumbuh. Rupanya Ustaz itu hanya menyuruh orang aja, dia pun ragu. Sekarang ditengok masjid, pertama kali kami duduk sama Ustaz Felix, saya memandang ke atas. Apa kata Ustaz Felix? Teringat ketika di Turki, kata dia. Karena kebetulan yang dia tengok ini, untung tak ditengoknya tangga belum berplaster. Itu pula untungnya sama Ustadz yang matanya sipit, tak terlalu jauh pandangan. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang sanggup menyediakan kue kotak sebanyak 5.000. Itu kue kotak yang di depan ibu, bapak, 5.000 gratis. Tidak diharapkan akan dibayar, akan balik modal. 5.000 disebar kotak. Kira-kira apa yang kuat? Akidah bahwa dia yakin dan tidak minta apa-apa. Tadi waktu dalam ruangan, Ustaz Somad, ini orang yang menyumbang kue kotak 5.000, permintaannya cuma 1, berfoto aja. Saya begitu dibilang 5.000 foto, berarti kalau 3 kali foto 15. Saya tidak ada pakai ayat, tak ada pakai hadis, tapi alhamdulillah, itu yang dikatakan Syekh Mustafa As-Sibai. Hakadha 'allamatnil hayah. Selama hidup ini aku banyak jumpa orang-orang yang mungkin dia tak hafal Quran, dia tak hafal hadis, tapi akidahnya kuat luar biasa. Ada tanah karet di pinggir kota, tanah karet kebun getah,
tiba-tiba mau dibuat Islamic Center, diajukan proposal ke DPR. Ketika diminta persetujuan, DPR setuju tak kalau dibuat Islamic Center di sini? Apa kata DPR? Ketawa. Siapa yang mau sholat nanti di situ? Cigak sama cingkuk aja yang sholat nanti. Kata DPR, monyet yang akan sholat di situ nanti. Sekarang 17.000 orang datang sholat ke Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Kira-kira apa yang kuat saat ingin membangun masjid itu? Akidah. Siapa yang membangun waktu itu? Tak boleh sebut nama, tapi orangnya ada di sini. Artinya apa? Kuatkan keyakinan. Saya jumpa polisi di dekat Masjid An-Nur, datang berdoa. Apa kata dia? Ustadz Somad, saya ini bintang 1. Tahu saya Pak, kalau bintang 7 pening kepala. Bintang 1. Tapi anak saya sekarang kuliah di Jogja naik bis. Bintang 1, anak kuliah di Jogja naik bis. Kalau saya mau terima duit-duit ini, bisa anak saya naik mobil pribadi. Tapi saya tak terima. Kira-kira apa yang membuat dia tidak menerima itu? Akidah. Polisi akidahnya bisa kuat, hakim akidahnya bisa kuat, bupati akidahnya bisa kuat. Orang-orang yang begini tidak banyak. Makhluk unik-unik ini harus dibudidayakan. Di mana tempat pembudidayaannya? Daftarkan segera sekolah Khairul Ummah. Nah, apakah cuma Khairul Ummah? Ada lagi di Kulim. Selesai Pasar Sail, belok kiri BPG, ada di sana sekolah Sains Al-Quran. Dalam kepalanya ada matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris. Tapi dalam kepalanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis. Sekolah yang lain tak boleh ingat saya. Yang penting daftarkan sekolah sebelum tanggal berikut ini. Kita akan mati. Betul? Kita akan mati. Yang kita tinggalkan inilah anak-anak yang akidah yang kuat. Ustadz Somad nanti kalau mati, takutkah Ustadz? Tidak. Kenapa tak takut? Jamaah akan mendoakan saya, ya Allah ampunkan dosa-dosa Abdul Somad. Tengok, belum saya mati udah mereka aminkan. Malam tadi jam 9 saya mau pulang dari Muara Bungo. Malam tadi Muara Bungo, dari Muara Bungo ke Damasraya, dari Damasraya ke Pekanbaru. Masuk WA, gelap, video gelap. Kami sedang dalam mobil, mencekam suara di airport, tidak bisa keluar, tertahan, ketakutan. Kira-kira apa yang bisa menguatkan orang dalam kepungan itu? Akidah. Orangnya ada di sini, tak boleh sebut nama. Akidah. Oleh sebab itu kuatkan akidah. Anak kita kuatkan akidah. Kalau tidak dia akan stres. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia, pulang ke rumah ditekan bini, masuk ke kamar mandi minum Mama Lemon. Akidahnya lemah. Minum Mama Lemon mana mati. Seminggu bubuih-buih aja. Dah pas jam 11. Kira-kira bisa dipahami isi ceramah nih kan? Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti ditanya jawab tuh baru kita akan bahas tentang akidah. Pokoknya selesai, ingat aja 3. Akidah, syariah, akhlak. Tak mungkin syariahnya baik, tak mungkin akhlaknya baik kalau akidah tidak baik. Maka tanamkanlah ke anak-anak kita akidah. Tentu bahasanya dengan bahasa mak-mak. Bahasanya dengan bahasa mak-mak. Jangan, mana ada mak-mak pulang nanti ke rumah panggil anak. Nah, sini sebentar. Ya ayyuhallazina amanu. Mak-mak yang paling bisa membahasakan agama kepada anak-anaknya. Yang penting anaknya bisa makan. Anaknya kebetulan suka bintang. Maka emak ini tidak main paksa. Dimasakkannya telur ayam gambar bintang. Nah, tengok bintang. Bintang. Ada lagi emaknya lain, dia tak pandai masak telur ayam gambar bintang, kasih duit, maskan ya, nanti satu suap 1.000. Kalau agak besar 1.500. Nah, inilah anak-anak calon koruptor.
Dah. Tapi ada satu lagi ibu yang tegas. Kalau yang tadi main pujuk, makan ya nak, makan ya nak. Satu lagi main pujuk pakai duit, makan ya nak. Satu lagi enggak, pakai pistol. Makan, kau tak makan, kau tembak kau. Caranya berbeda, tapi yang ingin disampaikan supaya anak makan. Bagaimana anak ini akidahnya benar? Ingat saya waktu kecil dulu, pulang ke rumah bawa mobil-mobilan. Senang betul dapat mobil di jalan. Begitu mau pulang ke rumah langsung tanya, dari mana dapat? Dari jalan tadi mak. Punya siapa? Tak tahu punya siapa. Ini rezeki dari Allah. Balikkan ke tempat kau dapat tadi. Kalau tak kau balikkan, nanti dia akan besar di akhirat dan kau akan memikul itu di akhirat. Terbayang kita bus damri mikul. Jadi ibu tidak pakai ayat. Jangan nanti pulang ke rumah anak-anak kumpulkan Assalamualaikum. Pakai bahasa ibu. Ternyata bahwa yang kita curi itu akan kita pikul di akhirat. Bukan buatan-buatan emak-emak. Memang ada hadisnya dan ayatnya. Mana ayatnya? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Dijelaskan hadis Nabi, kalau kau curang zakat kambing, kau akan memikul kambing mengembek. Kalau kau curang zakat onta, kau akan memikul onta sambil bersuara. Rupanya ada dalam hadis dengan bahasa mak-mak, bahasa ibu. Ibu bicara, masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke sumsumnya. Sampai sekarang saya tak berani melakukan itu karena terekam dalam kepala saya. Dia akan besar dan saya akan memikulnya. Bukan cuma mikul kambing, bukan cuma mikul bis. Nanti di akhirat ada orang yang memikul Toyota Avanza plat merah. Yang curang-curang. Masih keren kalau mikul Avanza. Ada yang mikul bakwan. Yang dulu sekolah makan 3 bayar 1. Ada pula mikul salah lawa. Ketahuan. Nah, ikonan curang batang. Dah, kira-kira bertambah akidah kita setelah ini kan? Amin. Masya Allah, itu tadi kajian yang sangat luar biasa. Tentunya kajian yang penuh ilmu, penuh makna yang sudah disampaikan oleh guru kita. Namun kajian ini belumlah selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita simak bersama. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan bersama. Selamat mendengarkan. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun sahabat dekat, kalau salah, keliru perlu diluruskan. Betul? Akhi fillah, tadi ada yang keliru. Kata beliau, saya 1 juta follower. Yang betul Instagram 4 juta. Nah, Islam itu dimanapun ngaji dengan ustadz siapapun tidak akan keluar dari 3. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah itu keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang sorga, tentang neraka, tentang titian siratal mustaqim, tentang azab kubur. Itu akidah. Yang kedua syariah. Syariah itu fikih, solat, zakat, puasa, haji, pinjam meminjam, hutang, gadai, mudharabah, murabahah, bank Islam. Sedangkan akhlak itu adalah budi pekerti, sabar, ridha, tawakal, qanaah. Ada ustadz ceramah. Pengajian kita malam ini adalah tentang sabar. Kira-kira masuknya mana? Akhlak. Sabar itu akhlak. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Jelas. Malam ini pengajian kita tentang cara berwudu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kemana masuknya? Syariah, halal, haram,
makruh, mubah, batal, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Sedangkan sekarang kita sedang mengaji bagaimana pengawasan Allah. Walaupun kau dalam WC, kau sedang dikontrol oleh Allah. Mana pembahasannya? Akidah. Nah, mana yang lebih dulu? Akidah atau syariah? Akidah. Alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Wa yunfiquna mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berzakat, salat, zakat. Tapi baca ayat di awalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Yang disembah ini siapa? Ghaib. Allahu Akbar. Yang mencatatnya siapa? Ghaib. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Balasannya surga. Ghaib. Maka orang yang tidak berakidah, ibadahnya diterima atau tidak? Tidak. Orang yang tidak berakidah, akhlaknya sopan, baik, diterima atau tidak? Tidak diterima. Oleh sebab itu, penting di antara yang tiga, akidah, syariah, akhlak. Di antara yang tiga ini, mana yang terpenting? Akidah. Nanti saya menyampaikan materi sampai jam 11. Dari jam 11 ke jam 12 tanya jawab, tulis di kertas. Sampai jam 12 tutup, jam 12 ke jam 12.16 berwudu. Habis itu sholat zuhur berjamaah. Setelah itu baru acara makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jangan cerita makan, fokus dulu. Ini perlu saya jelaskan karena banyak di antara jamaah tidak jelas mau dibawa kemana hubungan ini. Maka saya jelaskan dari awal sampai jam 11, habis itu tanya jawab, habis itu berwudu. Tiba-tiba ada satu anak muda selesai pengajian dia pulang. Pas ditanya, kau nggak sholat? Yang penting akidah kita benar. Kira-kira orang ini benar tak akidahnya? Tidak. Karena bukti akidah benar pasti sholat, bukan somat. Pasti sholat. Maka tanamannya akidah, buahnya syariah. Buah daripada akidah yang benar, maka dia pasti akan bersyariah. Kalau ada orang katanya akidahnya benar, tapi nabungnya di bank konvensional, benar tak akidahnya? Tak benar. Maka dia syariahnya mesti benar. Beralihlah ke bank syariah. Dah selesai satu iklan. Ada hakim di Pekanbaru. Ada hakim di Pekanbaru. Datang jamaah menyogok, membawa uang karena anaknya kena narkoba. Pak Hakim, tolong nanti ringankan perkara anak saya. Ini duit. Kata Pak Hakim, bawa pulang duit harammu, saya tidak akan merubah apapun. Kira-kira hakim ini apanya yang benar? Ibadahnya atau akidahnya? Akidahnya. Orang akan berkata, hebat Pak Hakim. Tapi orang yang akidahnya tak benar akan berkata, hakim goblok. Kenapa tak diterima? Jarang-jarang dapat. Ambillah. Penting akidah. Makanya orang ibadah rajin, akidah tidak benar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Hakim ini selamat dari fahsya dan munkar. Solatnya betul. Karena sebelum solat akidah. Saya transit di Kuala Namu. Turun di VIP Lounge. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya transit di VIP. Lalu pas sedang duduk, datang anak muda, ganteng. Saking gantengnya saya aja tertarik. Apalagi ibu-ibu. Dikeluarkannya HP-nya, ditunjukkannya video WhatsApp. Tiba-tiba nampak saya anak gadis pakai baju hampir terbuka. Astagfirullahaladzim. Ini siapa kata saya? Dengar apa kata dia Ustaz. Saya dengar. Bang, kapan kita bisa jumpa?
Bergetar jantung saya menengok. Saya tanya, ini siapa? Inilah yang selalu menggoda saya malam, Pak Ustaz. Terus apa kamu katakan? Saya tidak mau karena saya takut kepada Allah. Dalam mati saya, bodohnya budak ini. Hampir saya tanya, berapa nomornya? Hampir keceplosan. Anak muda ganteng tidak melayani video ini karena takut kepada Allah. Kira-kira apanya yang benar? Akidah. Pentingnya akidah. Pulang ke Pekanbaru, sarapan pagi di rumah makan depan Patimura, jumpa sama bapak-bapak. Ustadz Somad, ya. Kemarin Ustadz ke rumah sakit Arifin Ahmad, betul. Menjenguk ada pegawai kantor gubernur sakit, ya. Saya pernah ke rumah dia, Pak Ustadz. Bapak ngapain? Kami bawa duit sekoper. Karena kami tahu anak dia kuliah di Australia. Gaji dia sedikit. Dia pegawai tidak tinggi betul. Gajinya tak banyak. Kami tahu dia sedang sulit ekonomi. Kami datang menghadap dia. Anak kau sedang di Australia kan? Ya. Kau perlu duit kan? Ya. Nih duit. Apa kata dia? Bawa duit kalian, aku tak perlu. Yang saya ceritakan ini bukan dalam Quran. Yang ceritakan bukan dalam hadis. Nanti kalau saya ceritakan dalam Quran, iyalah itu kan di Quran. Kalau saya ceritakan qala Rasulullah, itu kan dalam hadis. Sekarang mana ada? Ini yang saya ceritakan ini ada. Mana orangnya? Tak boleh sebut. Jaga kode etik jurnalistik. Artis kalau dia kerja hitungannya per menit. 1 menit berapa? 1 episode berapa? Kalau dia ada di MC pembawa acara, per detik hitungannya. Belum lagi assalamualaikum, baru as. Tapi mereka milih-milih. Kalau acaranya ada buka aurat, tak terima. Kalau sinetronnya tidak mendidik, tak terima. Kalau penyanyinya tidak betul-betul, tak terima. Karena sekarang ada orang bajunya panjang, tapi resleting tak berpasang. Dia tidak terima. Kira-kira artis-artis yang begini ini apanya yang kuat? Duitnya sudah banyak. Akidah. Karena kalau duit sudah banyak, manusia tidak akan pernah puas. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak Adam itu punya 1 lembah dari emas, dia pasti akan minta 1 lembah lagi. Kalau dikatakan, iyalah artis itu kan sudah banyak duitnya, tidak ada puasnya. Kalau tak percaya, tanyalah sama mereka, sedang dekat ini. Oleh sebab itu maka akidah. Kalau ada ustadz gayanya tenang, menunduk, tidak ada yang luar biasa. Kenapa? Karena memang ustadz. Tapi kalau artis bisa menjaga diri dari artis-artis, dari orang-orang cantik, luar biasa. Saya sekali aja syuting di TV itu udah tak tahan saya. Ini kalau sering-sering ke TV ini sumbing iman kita. Makanya ketika mereka minta, Ustadz bisa datang ke Jakarta? Tidak. Kalau mau rekaman, kalian datang ke Pekanbaru. Maka 30 episode sahur, 30 episode berbuka, itu rekamannya di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Baju aja ganti-ganti. Ganti. Saya sangka baju yang 5 itu setelah acara ditinggal, rupanya dibawa orang itu balik. Mereka dengan kehidupan glamornya, akidah luar biasa. Kenapa masjid ini menjadi pilihan? Jadi mungkin ada bertanya, ini perlu saya jelaskan, jangan ada dusta di antara kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ceramah saya mengatakan, kalau ada peletakan batu pertama, tolong jangan diajak lagi karena saya trauma. Inilah dia letaknya. Dalam masjid. Saya sudah hampir lebih setahun berhenti ceramah di masjid ini, dan kalau ada acara keluar kota memang tidak lewat di sini. Asal lewat teringat saya batu pertama. Dulu 3 tahun yang lalu saya diminta meletakkan batu pertama, saya pun bingung gimana mau membangun masjid sebesar ini. Kira-kira yang membuat pengurus, ketua, manajemen, anggota bisa berani, apanya yang kuat waktu itu?
Akidah mereka kuat. Kalau kami pasang, dari mana mereka kuat akidah? Karena pengajian. Ustaz selalu mengatakan, tanamkan, walaupun sebiji korma di tanganmu, tanamkan, akan tumbuh. Rupanya Ustaz itu hanya menyuruh orang aja. Dia pun ragu. Sekarang ditengok masjid. Pertama kali kami duduk sama Ustaz Felix, saya memandang ke atas. Apa kata Ustaz Felix? Teringat ketika di Turki, kata dia. Karena kebetulan yang dia tengok ini, untung tak ditengoknya tangga belum berplaster. Itu pula untungnya sama Ustadz yang matanya sipit, tak terlalu jauh pandangan. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang sanggup menyediakan kue kotak sebanyak 5.000. Itu kue kotak yang di depan ibu, bapak, 5.000 gratis. Tidak diharapkan akan dibayar, akan balik modal. 5.000 disebar kotak. Kira-kira apa yang kuat? Akidah bahwa dia yakin dan tidak minta apa-apa. Tadi waktu dalam ruangan, Ustaz Somad, ini orang yang menyumbang kue kotak 5.000, permintaannya cuma 1, berfoto aja. Saya begitu dibilang 5.000 foto. Berarti kalau 3 kali foto 15. Saya tidak ada pakai ayat, tak ada pakai hadis, tapi alhamdulillah, itu yang dikatakan Syekh Mustafa As-Sibai. Hakadha 'allamatnil hayah. Selama hidup ini aku banyak jumpa orang-orang yang mungkin dia tak hafal Quran, dia tak hafal hadis, tapi akidahnya kuat luar biasa. Ada tanah karet di pinggir kota, tanah karet kebun getah, tiba-tiba mau dibuat Islamic Center, diajukan proposal ke DPR. Ketika diminta persetujuan, DPR setuju tak kalau dibuat Islamic Center di sini? Apa kata DPR? Ketawa. Siapa yang mau sholat nanti di situ? Cigak sama cingkuk aja yang sholat nanti. Kata DPR, monyet yang akan sholat di situ nanti. Sekarang 17.000 orang datang sholat ke Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Kira-kira apa yang kuat saat ingin membangun masjid itu? Akidah. Siapa yang membangun waktu itu? Tak boleh sebut nama, tapi orangnya ada di sini. Artinya apa? Kuatkan keyakinan. Saya jumpa polisi di dekat Masjid An-Nur, datang berdoa. Apa kata dia? Ustadz Somad, saya ini bintang 1. Tahu saya Pak, kalau bintang 7 pening kepala. Bintang 1. Tapi anak saya sekarang kuliah di Jogja naik bis. Bintang 1, anak kuliah di Jogja naik bis. Kalau saya mau terima duit-duit ini, bisa anak saya naik mobil pribadi. Tapi saya tak terima. Kira-kira apa yang membuat dia tidak menerima itu? Akidah. Polisi akidahnya bisa kuat. Hakim akidahnya bisa kuat. Bupati akidahnya bisa kuat. Orang-orang yang begini tidak banyak. Makhluk unik-unik ini harus dibudidayakan. Di mana tempat pembudidayaannya? Daftarkan segera sekolah Khairu Ummah. Nah, apakah cuma Khairu Ummah? Ada lagi di Kulim, selesai Pasar Sail, belok kiri BPG, ada di sana sekolah Sains Al-Quran. Dalam kepalanya ada matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, tapi dalam kepalanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis. Sekolah yang lain tak boleh ingat saya. Yang penting daftarkan sekolah sebelum tanggal berikut ini. Kita akan mati. Betul? Kita akan mati. Yang kita tinggalkan inilah anak-anak yang akidah yang kuat. Ustadz Somad nanti kalau mati, takutkah Ustadz? Tidak. Kenapa tak takut? Jamaah akan mendoakan saya, ya Allah ampunkan dosa-dosa Abdul Somad. Tengok, belum saya mati udah mereka aminkan. Malam tadi jam 9 saya mau pulang dari Muara Bungo. Malam tadi Muara Bungo, dari Muara Bungo ke Damasraya, dari Damasraya ke Pekanbaru. Masuk WA, gelap, video gelap. Kami sedang dalam mobil, mencekam suara di airport.
tidak bisa keluar, tertahan, ketakutan. Kira-kira apa yang bisa menguatkan orang dalam kepungan itu? Akidah. Orangnya ada di sini, tak boleh sebut nama. Akidah. Oleh sebab itu kuatkan akidah. Anak kita kuatkan akidah. Kalau tidak dia akan stres. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia, pulang ke rumah ditekan bini, masuk ke kamar mandi minum mama lemon. Akidahnya lemah. Minum mama lemon mana mati. Seminggu bubuih-buih aja. Dah pas jam 11. Kira-kira bisa dipahami isi ceramah nih kan? Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti ditanya jawab tuh baru kita akan bahas tentang akidah. Pokoknya selesai, ingat aja 3. Akidah, syariah, akhlak. Tak mungkin syariahnya baik, tak mungkin akhlaknya baik kalau akidah tidak baik. Maka tanamkanlah ke anak-anak kita akidah. Tentu bahasanya dengan bahasa mak-mak. Bahasanya dengan bahasa mak-mak. Jangan, mana ada mak-mak pulang nanti ke rumah panggil anak. Nak, sini sebentar. Ya ayyuhallazina amanu. Mak-mak yang paling bisa membahasakan agama kepada anak-anaknya. Yang penting anaknya bisa makan. Anaknya kebetulan suka bintang. Maka emak ini tidak main paksa. Dimasakkannya telur ayam gambar bintang. Nah, tengok bintang. Bintang. Ada lagi emaknya lain. Dia tak pandai masak telur ayam gambar bintang. Kasih duit. Maskan ya. Nanti satu suap 1.000. Kalau agak besar 1.500. Nah, inilah anak-anak calon koruptor. Dah. Tapi ada satu lagi ibu yang tegas. Kalau yang tadi main pujuk, makan ya nak. Satu lagi main pujuk pakai duit, makan ya nak. Satu lagi enggak, pakai pistol. Makan, kau tak makan, kau tembak kau. Caranya berbeda, tapi yang ingin disampaikan supaya anak makan. Bagaimana anak ini akidahnya benar? Ingat saya waktu kecil dulu, pulang ke rumah bawa mobil-mobilan. Senang betul dapat mobil di jalan. Begitu mau pulang ke rumah langsung tanya, dari mana dapat? Dari jalan tadi mak. Punya siapa? Tak tahu punya siapa. Ini rezeki dari Allah. Balikkan ke tempat kau dapat tadi. Kalau tak kau balikkan, nanti dia akan besar di akhirat dan kau akan memikul itu di akhirat. Terbayang kita Bus Damri mikul. Jadi ibu tidak pakai ayat. Jangan nanti pulang ke rumah anak-anak kumpulkan Assalamualaikum. Pakai bahasa ibu. Ternyata bahwa yang kita curi itu akan kita pikul di akhirat. Bukan buatan-buatan emak-emak. Memang ada hadisnya dan ayatnya. Mana ayatnya? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Dijelaskan hadis Nabi, kalau kau curang zakat kambing, kau akan memikul kambing mengembek. Kalau kau curang zakat onta, kau akan memikul onta sambil bersuara. Rupanya ada dalam hadis dengan bahasa mak-mak, bahasa ibu. Ibu bicara, masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke sumsumnya. Sampai sekarang saya tak berani melakukan itu karena terekam dalam kepala saya, dia akan besar dan saya akan memikulnya. Bukan cuma mikul kambing, bukan cuma mikul bis. Nanti di akhirat ada orang yang memikul Toyota Avanza plat merah. Yang curang-curang. Masih keren kalau mikul Avanza. Ada yang mikul bakwan. Yang dulu sekolah makan 3 bayar 1. Ada pula mikul salah lawa. Ketahuan. Nah, ikonan curang batang. Dah, kira-kira bertambah akidah kita setelah ini kan? Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan tanya jawab sampai jam 12. Habis itu kita siap-siap salat zuhur. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi kajian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kajian yang penuh ilmu, penuh makna. Semoga tausiah tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, mari kita sama-sama doakan guru kita. Semoga beliau selalu berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian yang sangat luar biasa dari guru kita, saatnya kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga aktivitas kita hari ini membawa keberkahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.